Kemunduran umat Islam dan munculnya gerakan tajdid oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 6. Kenalin, nama aku Maivina Kirani Putri. Aku Aisyah Fatma Wahida. Saya Iza Bari Hamami. Dan kini kita akan membahas materi kemunduran Islam dan munculnya gerakan tajdid. Penasaran gak sama materinya? Cekidot. A. Kejayaan umat Islam. Sebelum mengalami kemunduran, umat Islam pernah mengalami masa kejayaan. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia. Andalusia adalah salah satu kawasan yang dulunya Imperium Islam pernah demikian besar dan kuat mengakar. Tapi hilang tidak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi negaranya. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina atau Avicenna telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. B. Kemunduran kerajaan besar. Kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan besar Islam di Jazirah Arab. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang melatar belakangi kemunduran peradaban Islam. Kemunduran yang dimaksud ialah kemerosotan umat Islam selepas kemajuan peradaban Muslim atau yang disebut dengan The Golden Age of Islam. Menurut Ibnu Khaldun, faktor ini terdiri dari dua, yaitu faktor secara internal dan faktor secara eksternal. Faktor secara internal yang pertama adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatik, seperti syirik dan munculnya gerakan bid'ah. Syirik berarti tidak percaya terhadap Allah, dan bid'ah berarti menjalankan sunnah yang tidak sesuai dengan dasar Al-Quran dan hadis, atau tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Selanjutnya, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Munculnya dinasti-dinasti kecil ini menyebabkan kekuasaan yang tidak terpusat dan menimbulkan perbedaan kebijakan sehingga kebijakan tersebut kurang efektif. Dari kebijakan yang tidak efektif dapat memicu perang saudara. Terus yang ketiga, banyaknya pejabat yang korupsi dan perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Nah, hal ini dapat mendorong kemerosotan ekonomi dan pendapatan negara yang menurun. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama adalah serangan bangsa lain, seperti contohnya serangan bangsa Mongol dan Perang Salib. Hal ini dapat melemahkan ekonomi dan kerugian sosial. Terus yang kedua, ada kontak dengan dunia barat. Kontak dengan dunia barat akan meningkatkan ilmu pengetahuan baru sehingga memicu perubahan dan pemikiran budaya Islam. Jadi budaya Islam akan tercampur dengan budaya modern barat. Terus yang ketiga ada perdagangan Islam internasional yang mengalami kemunduran. Nah, perdagangan yang mengalami kemunduran ini akan memicu kemerosotan ekonomi. Selanjutnya, ada peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dapat menimbulkan perselisihan antar umat Islam, dan hal itu menjadi faktor eksternal yang makin memperburuk kondisi tersebut. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sedangkan bangsa Barat mengalami kemajuan di segala bidang seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Walaupun begitu, nama besar Turki Utsmani masih sangat disegani oleh bangsa Eropa, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Namun, kekalahan besar kerajaan Turki Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa dalam pertempuran di Wina tahun 1783 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa Barat bahwa Turki Utsmani telah mundur jauh. Misi politik untuk mengalahkan negara Islam digalakkan dengan yang namanya Divide et Impera atau politik pecah belah, di mana para penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara para bangsawan dan juga rakyat-rakyat kecil. Nah, ada 3 misi yang dibawa oleh Spanyol dan juga Portugis. Di antaranya adalah Gold, Glory, dan juga ada Gospel. Nah, 3 misi inilah yang diteriakan untuk menggalakkan negara-negara itu.
Lalu selanjutnya yang C, munculnya gerakan tajdid atau pembaruan Islam yang disebabkan oleh adanya kontak dengan dunia barat yang kemudian membuka mata dunia yang kemudian membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam dibandingkan dengan kemajuan dan kekuasaan barat. Hal ini kemudian membuat raja dan pemuka Islam lainnya mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dalam membahayakan umat Islam. Menurut Syekh Amir Syakib Arselan, ada beberapa alasan mengapa umat Islam itu mundur dan sulit untuk maju. Di antaranya karena pertama, umat Islam yang tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, karena umat Islam terpecah belah, jadi adanya pecah belah antara kaum muslimin. Dan selanjutnya, karena mayoritas umat Islam yang terlalu cinta dengan dunia dan hilangnya semangat untuk berjihad. Nah, gerakan pembaruan Islam ini mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah. Upaya untuk mengajak umat Islam menerapkan ajaran dengan benar sesuai dengan syariat. 1, 2, 3. Nah, itu dia video pembahasan dari kami. Semoga materi kita dapat dipahami dengan baik. Terima kasih semuanya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.